Mantan mertua kaget setelah tahu aku memiliki mobil mewah yang kuparkirkan di depan rumahku yang baru aku renovasi menjadi tambah mewah. Dulu aku dihina karena miskin. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu udara terasa pengap di rumah kecilku. Dinding-dinding yang mulai mengelupas catnya, atap seng yang sudah berkarat, dan pintu kayu yang kerap berdecit setiap kali dibuka, menjadi saksi kehidupanku bersama Arman, suamiku. Rumah itu memang tidak besar, bahkan mungkin bisa dibilang sangat sederhana, tapi bagiku rumah kecil ini adalah tempat yang penuh kenangan dan perjuangan. Sayangnya, bagi mertuaku, rumah ini adalah simbol kemiskinan. Aku masih ingat jelas, saat pertama kali Arman membawaku ke rumah orang tuanya setelah kami menikah. Aku menyambut dengan senyum hangat, penuh harap agar aku bisa diterima sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Namun, senyum itu sirna begitu saja ketika tatapan tajam mertuaku menyapu dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Ini menantu yang kau pilih, men?" Suara ibu mertua terdengar datar, bahkan cenderung sinis. "Orangnya cantik sih. Tapi, dari keluarga mana? Kok kayaknya sederhana sekali." Arman yang waktu itu masih penuh cinta padaku hanya tersenyum canggung. "Bu, yang penting hatinya baik. Nia itu rajin. Insya Allah bisa jadi istri yang baik buat aku." Namun, jawaban itu hanya dibalas lirikan dingin. Sejak saat itu, aku tahu bahwa perjuanganku bukan hanya untuk membangun rumah tangga, tetapi juga untuk bertahan dari cibiran yang terus menghantuiku. Hari-hari berikutnya, hinaan seolah menjadi makanan sehari-hari. Aku pernah datang ke acara keluarga besar Arman dengan baju sederhana yang kubeli di pasar, bukan butik. Semua mata menatapku, seolah aku makhluk asing. "Kasihan, anaknya si Arman dapat istri yang gak bisa tampil mewah," bisik salah satu tante di telingaku. "Maklum, orang desa, mana ngerti mode," sambung yang lain. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Arman yang duduk di sampingku pura-pura tak mendengar, atau mungkin memang memilih diam daripada membelaku. Saat itu aku merasa begitu kecil, seolah harga diriku bisa diukur dari merek pakaian yang kukenakan. Satu peristiwa yang tak pernah bisa kulupakan terjadi di ruang tamu mertua, sekitar 2 tahun setelah pernikahan. Kami berkumpul untuk acara ulang tahun adik ipar. Semua orang membawa hadiah, dan aku pun sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah kemeja sederhana yang kubeli dari hasil menyisihkan uang belanja. Ketika kuberikan kado itu, mertuaku langsung menatap dengan alis terangkat. "Hanya ini? Kemeja murahan? Kamu pikir anak saya pantas pakai barang pasar?" Aku tercekat. Ruangan yang tadinya ramai seketika hening. Semua orang memandang ke arahku. Aku mencoba tersenyum, menahan getaran di bibirku. "Maaf, Bu. Saya belum bisa memberi lebih. Tapi ini tulus dari saya." Namun, bukannya menerima, ia justru menaruh kemeja itu di meja dengan kasar. "Kalau tidak mampu, ya sudah. Tidak usah memaksakan diri. Malu-maluin keluarga besar saja." Hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di kamar kecil rumah kami. Air mata mengalir deras, bercampur dengan rasa sakit dan putus asa. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku harus melalui semua ini hanya karena aku tidak lahir dari keluarga kaya? Arman, yang seharusnya menjadi pelindungku, lama-kelamaan ikut terpengaruh oleh ucapan orang tuanya. Jika dulu ia selalu menenangkan dan menguatkanku, kini ia sering mengeluh. "Nia, coba kamu itu bisa bantu aku dengan penghasilan juga. Aku capek kalau harus kerja sendiri, sementara kamu cuma di rumah." Padahal, aku sudah berusaha membantu sebisaku. Aku membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue, menjahit pakaian pesanan tetangga. Tapi, bagi mereka semua itu tetap tidak cukup. Seolah apapun yang kulakukan tak pernah bisa memenuhi standar. Aku masih ingat bagaimana Arman suatu kali pulang dengan wajah kusut. Kata Mama, "Rumah kita memalukan." Dia malu kalau ada tamu keluarga datang dan lihat tempat tinggal kita. "Kamu sih, kenapa nggak pernah mikir soal itu?" Aku tercekat. Rumah ini memang kecil,
Tapi aku selalu berusaha menjaganya tetap bersih dan nyaman. Aku tersinggung, tapi juga lelah untuk terus membela diri. Hari-hari semakin berat. Aku sering merasa sendirian dalam rumah tangga ini. Aku mulai menyadari bahwa luka-luka kecil yang ditorehkan oleh hinaan perlahan menggerogoti hatiku. Aku tidak hanya merasa miskin secara materi, tapi juga miskin kasih sayang. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, aku mendengar suara tetangga yang sedang bergosip. Kasihan si Nia itu. Ya, dihina-hina mertuanya terus. Padahal orangnya baik. Iya, tapi gimana? Orang miskin memang selalu dianggap rendah. Lihat aja suaminya. Kayaknya sudah mulai malas pulang ke rumah. Aku berdiri kaku. Telingaku panas mendengar kata-kata itu. Bahkan orang luar pun sudah bisa melihat retaknya rumah tanggaku. Puncak rasa sakit itu datang ketika suatu malam, mertuaku terang-terangan berkata di depanku, "Kamu itu nggak pantas untuk Arman. Anak saya bisa dapat perempuan yang lebih kaya, lebih terhormat. Kamu cuma bikin dia susah." Aku mencoba menahan air mata, tapi suaraku bergetar saat menjawab, "Bu, saya mencintai Arman. Saya berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang baik. Apa salah saya selain lahir dari keluarga miskin?" Namun, ucapanku hanya dibalas tawa sinis. Cinta nggak bisa bikin kenyang. Cinta nggak bisa bikin keluarga besar bangga. Ingat itu. Malam itu, aku menangis sampai mataku bengkak. Aku sadar, aku sedang berjalan di atas tali rapuh. Kapan saja, rumah tangga ini bisa runtuh hanya karena aku dianggap tidak cukup berharga. Dan benar saja, tak lama setelah itu, semua doa dan usahaku seolah sia-sia. Arman mulai berubah, jarang pulang, mudah marah, dan akhirnya menyalahkanku untuk segala hal. Kata-kata mertuaku yang dulu terasa seperti pisau, kini diucapkan kembali oleh suamiku sendiri. "Kamu memang gak cocok buat aku, Nia. Kamu cuma bikin aku malu. Aku capek hidup miskin begini." Kalimat itu menamparku lebih keras daripada apapun yang pernah ku dengar sebelumnya. Saat itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu, badai besar sedang menantiku. Namun, aku juga sadar bahwa hidup tidak berhenti di sini. Luka masa lalu yang ditorehkan oleh mertua dan suami mungkin membuatku jatuh. Tapi suatu saat luka itu akan berubah menjadi alasan terkuatku untuk bangkit. Hidupku bersama Arman semakin lama semakin penuh luka. Jika dulu aku masih bisa menutup telinga dan berpura-pura kuat, maka kini setiap kata yang keluar dari mulut mertuaku menjadi cambuk yang menggores hati lebih dalam. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku, yang dulu pernah berjanji melindungiku, kini berdiri di barisan yang sama dengan ibunya, melawan aku. Semua bermula dari sebuah acara keluarga besar di rumah mertua. Hari itu adalah acara syukuran ulang tahun pernikahan ke-30 mertua. Rumah mereka dipenuhi tamu, dari kerabat jauh, kolega bisnis, hingga tetangga yang mereka anggap pantas diundang. Aku datang dengan hati berdebar, berharap setidaknya kali ini aku bisa diterima dengan lebih baik. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Bukan pakaian mahal, tetapi rapi dan kupilih dengan hati-hati. Aku juga menyiapkan kue tart buatan sendiri, resep andalan yang sering dipesan oleh tetangga ketika ada acara. Meski sederhana, aku berharap setidaknya kue itu bisa membuat suasana sedikit lebih hangat. Namun, sejak aku melangkah masuk ruang tamu, aku bisa merasakan tatapan yang berbeda. Seakan semua orang menilai penampilanku. Aku mencoba tersenyum, menyalami keluarga, lalu menyerahkan kue tart itu kepada ibu mertua. "Selamat ulang tahun pernikahan, Bu. Semoga panjang umur dan sehat selalu," kataku tulus. Namun, tangannya yang menerima kotak kue itu justru berhenti sejenak. Lalu alisnya terangkat tinggi. "Kue, ini kamu yang bikin?" Tanyanya dengan nada yang membuat semua kepala menoleh. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya buat sendiri." Ruangan mendadak hening. Lalu terdengar tawa kecil dari salah satu tante Arman. "Astaga, masa untuk acara sebesar ini bawanya kue buatan sendiri? Gak ada kelas banget, sih. Biasanya orang pesan di toko kue ternama. Biar ada gengsi."
Aku menelan ludah. Wajahku panas. Aku bisa merasakan darah mengalir deras ke pipiku. Ingin rasanya aku berteriak bahwa kue itu kubuat dengan sepenuh hati. Tapi lidahku keluh. Ibu mertua hanya menghela napas panjang, lalu menyerahkan kue itu kepada salah satu pembantu. Ya sudah, taruh di dapur. Jangan ditaruh di meja utama. Malu kalau tamu lihat. Kalimat itu menghantam jantungku. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan semua orang. Acara pun berlanjut, tapi hatiku sudah tak lagi tenang. Aku duduk di sudut ruangan, mendengarkan orang-orang berbicara tentang liburan ke luar negeri, bisnis besar, dan barang-barang branded yang mereka miliki. Semua itu terasa asing bagiku, seolah aku berada di dunia yang salah. Puncaknya terjadi ketika seorang sepupu Arman dengan sengaja bertanya keras-keras. Nia, kamu sekarang kerja apa, sih? Kok nggak pernah kelihatan sibuk? Aku mencoba menjawab dengan tenang. Saya jualan kue dan jahit baju pesanan tetangga. Alhamdulillah ada rezeki kecil-kecilan. Belum sempat aku melanjutkan. Tawa pecah di sekelilingku. Ya ampun, bisnis rumahan? Pantas aja nggak pernah kelihatan maju. Arman, kamu tega banget sih biarin istrimu kayak gini? Harusnya kan bisa buka usaha yang lebih bonafit. Bukan cuma jahit dan jualan kue. Salah satu tante mencibir. Arman yang duduk di sampingku hanya diam. Bahkan tersenyum kecil seolah membenarkan. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, ketika tamu sudah banyak yang pulang, suasana semakin panas. Ibu mertua memanggil Arman dan aku ke ruang keluarga. Wajahnya dingin, matanya penuh amarah. Men, Mama capek lihat keadaan kayak gini. Kamu laki-laki, tapi istrimu nggak bisa bikin kamu bangga. Rumah tangga kalian memalukan keluarga besar. Orang-orang sudah pada ngomongin. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya sudah berusaha semampu saya. Namun, ucapanku dipotong kasar. Berusaha? Kalau cuma bikin kue dan jahit baju, itu bukan usaha, Nia. Itu kerjaan kelas bawah. Kamu nggak cocok ada di keluarga ini. Kamu bikin anak saya jatuh derajat. Hatiku bergetar hebat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Bu, suaraku bergetar. Saya mencintai Arman. Saya rela hidup sederhana asal bersama dia. Bukankah itu yang terpenting? Ibu mertua menatapku tajam. Cinta tidak bisa bayar cicilan rumah. Cinta tidak bisa bikin keluarga besar ini disegani. Kalau kamu benar-benar cinta, kamu harusnya sadar diri dan pergi. Aku terdiam. Ingin sekali aku berteriak. Ingin sekali aku melawan. Tapi air mataku jatuh lebih dulu. Dan yang paling membuatku hancur adalah ketika Arman, suamiku, membuka mulutnya. Mungkin Mama benar. Nia, aku juga capek hidup miskin terus. Aku malu. Setiap kali teman-teman tanya, aku cuma bisa bilang istriku jualan kue. Aku pengen hidup lebih baik, dan aku rasa, kamu nggak bisa kasih itu ke aku. Aku terbelalak. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Orang yang dulu berjanji akan selalu bersamaku dalam suka dan duka, kini berdiri di sisi orang lain, melawanku. Air mataku jatuh deras. Tapi aku mencoba bicara meski suaraku nyaris hilang. Jadi, ini maksud kalian? Kalian ingin aku pergi? Ibu mertua tersenyum sinis. Akhirnya kamu mengerti juga. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Semua penghinaan yang selama ini kutahan, akhirnya meledak dalam satu momen. Aku merasa dikhianati, tidak hanya oleh mertua, tetapi juga oleh suamiku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku kembali ke rumah kecilku. Malam itu aku berkemas. Hanya membawa pakaian secukupnya. Tidak ada harta yang kubawa. Tidak ada emas. Tidak ada uang. Semuanya kutinggalkan. Karena ternyata memang tidak ada yang menganggapku berharga. Di depan pintu rumah, Arman menatapku dingin. Pergi saja, Nia. Kita nggak cocok. Aku yakin aku bisa dapat istri yang lebih baik. Aku menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai. Hatiku perih.
Tapi entah dari mana kekuatan itu datang. Aku mengucapkan kalimat yang kelak akan menjadi janji dalam hidupku. Baik, men. Aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku. Suatu hari nanti, kamu dan keluargamu akan melihat siapa aku sebenarnya. Kamu akan menyesal karena pernah merendahkanku. Aku melangkah pergi malam itu, meninggalkan semua luka. Namun, di dalam hatiku, bara kecil mulai menyala. Bara yang kelak akan menjadi api semangat untuk bangkit. Malam itu, aku berjalan sendirian di bawah sinar lampu jalan yang redup. Tas kecil berisi beberapa potong pakaianku gendong di pundak. Sementara air mata terus menetes tanpa bisa kucegah. Rasanya seluruh dunia menolakku. Bahkan orang yang kucintai dengan sepenuh hati memilih melepasku hanya karena aku miskin. Aku berhenti di depan rumah tua peninggalan orang tuaku. Rumah itu kecil. Bahkan lebih sederhana daripada rumah yang kutinggali bersama Arman. Dindingnya mulai rapuh, catnya mengelupas, dan halamannya dipenuhi rumput liar. Namun, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang kupunya sekarang. Malam itu, aku merebahkan tubuhku di kamar sempit dengan kasur tipis. Tangisku pecah lagi. Aku memeluk bantal, berbisik pada diriku sendiri. Kalau dunia sudah menolakmu, Nia, maka satu-satunya pilihan adalah bangkit. Buktikan kalau mereka salah. Kalimat itu sederhana, tapi menjadi mantra yang terus terngiang di telingaku malam demi malam. Hari-hari pertama setelah perceraian adalah masa terberat dalam hidupku. Aku bangun pagi dengan mata sembab, merasa tidak berguna. Namun, rasa lapar dan kebutuhan untuk bertahan hidup memaksaku bergerak. Aku mulai dengan apa yang kumiliki. Keterampilan membuat kue dan menjahit. Dari dapur kecil dengan kompor tua, aku membuat kue-kue sederhana, lalu menitipkannya ke warung tetangga. Bu Siti, kalau saya titip kue-kue ini, kira-kira bisa laku nggak? Tanyaku ragu. Bu Siti, tetanggaku yang baik hati, tersenyum lembut. Tentu, Nia, kue kamu enak kok. Saya yakin banyak yang suka. Benar saja, beberapa hari kemudian, kueku mulai dikenal. Orang-orang pesan lagi. Bahkan ada yang memesan untuk acara arisan. Uang memang belum banyak, tapi cukup untuk makan dan membayar listrik. Selain itu, aku menerima jahitan kecil-kecilan. Mulai dari memperbaiki celana robek, mengecilkan baju, sampai membuat gamis sederhana. Meski upahnya kecil, setiap lembar uang yang kudapat terasa sangat berarti. Namun, perjuangan tidak mudah. Banyak malam aku menangis diam-diam karena kelelahan. Tanganku kapalan akibat mesin jahit tua. Mataku perih karena kurang tidur. Seringkali aku harus menolak pesanan besar karena keterbatasan alat dan modal. Ada pula cibiran dari orang-orang. Kasihannya, jadi janda muda. Bisanya cuma jualan kue dan jahit baju. Atau jangan-jangan nanti cari suami baru yang kaya biar hidup enak. Aku menutup telinga. Aku tahu mereka hanya melihat dari luar. Mereka tidak tahu betapa keras aku berjuang. Meski sakit hati, kata-kata itu justru membakar semangatku. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan hidup bergantung pada siapapun lagi. Aku akan berdiri dengan kakiku sendiri. Suatu hari, aku mendapat kesempatan yang tak pernah kuduga. Salah satu pelanggan kueku, seorang wanita parubaya bernama Burani, sangat terkesan dengan rasa kuenya. Nia, kamu punya bakat besar. Kamu pernah kepikiran buat usaha lebih serius? Tanyanya. Aku tertawa kecil, getir. Pernah, Bu. Tapi saya nggak punya modal. Semua masih kecil-kecilan. Burani menatapku lekat-lekat. Kebetulan saya punya teman yang sering cari partner untuk bisnis catering. Kalau kamu mau, saya bisa kenalkan. Mataku melebar. Hati kecilku berbisik. Mungkin ini jalanku. Beberapa minggu kemudian, aku diperkenalkan dengan Pak Andi, seorang pengusaha kecil yang sedang mencari rekan untuk mengelola bisnis catering. Ia butuh orang yang ulet dan jujur, sementara aku butuh kesempatan. Kami pun mulai bekerja sama. Aku mengurus produksi, sementara Pak Andi mengurus pemasaran. Dari situ, bisnis kecil-kecilan itu perlahan berkembang.
Pesanan datang tidak hanya dari tetangga, tapi juga dari kantor-kantor kecil di sekitar kota. Setiap kali rasa lelah datang, aku selalu mengingat wajah ibu mertuaku yang menatapku penuh hinaan, dan ucapan Arman yang mengatakan aku tidak bisa membuatnya bangga. Setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat malam ketika aku diusir tanpa harga diri. Dan anehnya, rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar. Aku bekerja lebih keras, belajar lebih giat, bahkan mengikuti pelatihan kewirausahaan gratis dari pemerintah. Pelan tapi pasti, aku mulai bisa menabung. Pertama untuk membeli peralatan dapur yang lebih baik, lalu mesin jahit baru, hingga akhirnya menyewa tempat kecil untuk membuka usaha catering dan jahitan di pinggir jalan. 3 tahun berlalu sejak aku keluar dari rumah mertua dengan tangan kosong. Kini, usahaku mulai dikenal. Aku bisa mempekerjakan beberapa karyawan, membeli motor untuk distribusi, dan bahkan mulai menabung untuk membeli mobil sederhana. Tetangga yang dulu mencibir, kini mulai menghormatiku. Mereka sering datang meminta nasihat tentang usaha kecil. Aku masih tinggal di rumah peninggalan orang tua, tapi perlahan aku merenovasinya sedikit demi sedikit. Dari rumah reot, kini sudah lebih layak huni. Cat baru, atap yang diperbaiki, dan halaman yang tertata rapi membuatku semakin bangga. Malam itu, aku berdiri di teras, memandang ke langit berbintang. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. Aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Arman, Bu, lihat aku sekarang. Aku memang jatuh karena kalian, tapi aku bisa bangkit. Dan aku akan terus berdiri, lebih tinggi dari yang kalian bayangkan. Bisikku pada angin. Aku tahu, ini baru permulaan. Jalan masih panjang. Tapi dalam hatiku, tekad semakin menguat. Aku tidak hanya ingin hidup layak, aku ingin sukses. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan yang dulu dianggap rendah, hina, dan tidak pantas, bisa berdiri dengan kepala tegak. Dan yang lebih penting, aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, bahwa luka masa lalu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Justru dari luka itu, aku belajar menjadi lebih kuat. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Inilah titik balikku. Dari sini, semuanya akan berubah. Hari-hari penuh perjuangan akhirnya mulai menampakkan hasilnya. Usaha catering dan jahitanku yang dulu hanya bermodal kepercayaan kini mulai berkembang pesat. Semua berawal dari 1-2 pesanan kecil, lalu bertambah menjadi puluhan, hingga ratusan porsi setiap bulannya. Dari tetangga, berkembang ke acara arisan, lalu ke kantor-kantor, dan akhirnya sampai ke perusahaan besar yang mulai percaya pada kualitas kerjaku. Aku masih ingat bagaimana pertama kalinya aku mendapat pesanan catering untuk sebuah acara seminar di Hotel Bintang 3. Jumlahnya ratusan kotak makanan. Aku panik bukan main. Ya Allah, bagaimana aku bisa mengurus semua ini? Bisikku malam itu, duduk di dapur yang penuh bahan makanan. Namun, aku tidak boleh menyerah. Aku menghubungi beberapa tetangga untuk membantu, memberi mereka upah seadanya. Kami bekerja sepanjang malam, memasak, mengemas, dan memastikan semuanya rapi. Pagi harinya, aku mengantarkan pesanan itu dengan motor butut yang kupunya, bolak-balik berkali-kali. Ketika panitia mencicipi makanan itu, ekspresi mereka berubah jadi senyum puas. Wah, enak sekali, Mbak. Terima kasih. Ya, kami akan pesan lagi lain kali. Saat itu aku merasa seluruh lelahku terbayar lunas. Selain catering, usaha jahitanku pun semakin dikenal. Awalnya aku hanya menerima jahitan sederhana. Namun, dengan modal kursus singkat online dan buku-buku, aku mulai belajar lebih serius. Aku membuat gamis modern, kebaya sederhana, dan dress kasual. Tak kusangka, hasilnya menarik minat banyak orang. Ada pelanggan yang bahkan bilang, "Nia, hasil jahitanmu rapi banget. Mirip butik mahal. Kok nggak buka toko aja?" Aku hanya tersenyum. Modal untuk membuka toko memang belum ada. Tapi ucapan itu membuatku yakin bahwa suatu hari nanti aku bisa. Dari uang hasil catering dan jahitan, aku menabung setiap bulan.
Tidak ada Rp1 pun yang kubiarkan terbuang sia-sia. Aku rela menahan diri, tidak membeli barang-barang mewah, tidak jalan-jalan, hanya fokus pada satu tujuan, aku harus sukses. 4 tahun berlalu sejak aku diusir dari rumah mertua. Kehidupanku kini jauh berbeda. Rumah peninggalan orang tuaku perlahan berubah wajah. Dari rumah reot, aku renovasi sedikit demi sedikit. Cat putih bersih menggantikan cat kusam. Kusen kayu lapuku ganti dengan yang baru, dan halaman depanku tanami bunga-bunga warna-warni. Tetangga yang dulu sering mencibir, kini menatap dengan kagum. Mereka sering bertanya, "Nia, kok rumahmu sekarang bagus sekali? Pasti usaha kamu makin maju, ya?" Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu, inilah hasil dari kerja keras dan doa yang tak pernah berhenti. Bukan hanya rumah, aku juga berhasil membeli mobil pertamaku. Memang tidak langsung mobil mewah, hanya sebuah mobil keluarga sederhana. Tapi bagiku, itu pencapaian besar. Aku bisa mengantar pesanan catering lebih mudah. Tidak perlu bolak-balik dengan motor kecil. Aku masih ingat saat pertama kali menyalakan mesin mobil itu. Tanganku gemetar. Air mataku menetes. Ya Allah, ini mobilku sendiri. Dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku nggak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Namun, jalan menuju sukses tidak pernah mulus. Ada kalanya aku harus menghadapi pelanggan yang menipu, pesanan dibatalkan mendadak, bahkan karyawan yang tidak jujur. Aku pernah hampir bangkrut karena kerugian besar ketika seorang panitia acara tidak membayar pesanan catering yang jumlahnya ratusan kotak. Saat itu aku merasa seperti kembali ke titik nol. Semalaman aku menangis, merasa perjuanganku sia-sia. Namun, keesokan harinya aku bangun dengan semangat baru. Kalau aku menyerah sekarang, berarti aku membiarkan mereka yang pernah menghina benar. Aku tidak boleh kalah. Aku bangkit lagi, membangun kepercayaan dari pelanggan baru. Perlahan tapi pasti, usahaku kembali stabil, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Suatu ketika, dalam sebuah pameran usaha kecil, aku bertemu dengan seorang pengusaha properti besar bernama Pak Budi. Ia mencicipi makanan dari stand cateringku, lalu menatapku dengan kagum. "Mbak, ini enak sekali. Siapa pemilik usaha ini?" tanyanya. Dengan bangga aku menjawab, "Saya sendiri, Pak." Pak Budi tersenyum. "Kalau begitu, saya punya tawaran. Perusahaan saya sering mengadakan acara besar. Kami butuh catering yang bisa diandalkan. Saya ingin bekerja sama dengan Anda." Hatiku hampir melompat. Tawaran itu seperti pintu emas yang terbuka lebar. Dari kerjasama itulah, usaha cateringku semakin dikenal. Aku bahkan mendapat kesempatan melayani acara-acara resmi pemerintah dan pernikahan besar. Keuntungan yang semakin besar membuatku bisa melakukan hal yang dulu hanya ada di mimpiku. Aku mulai merenovasi rumah dengan serius. Tidak lagi sekadar perbaikan kecil, tapi renovasi total. Arsitek yang kubayar merancang rumah itu menjadi rumah modern dengan desain minimalis elegan. Dinding putih bersih, jendela besar, ruang tamu luas, dan halaman depan yang bisa menampung mobil-mobilku. Proses renovasi memakan waktu berbulan-bulan, tapi hasilnya membuatku terharu. Aku berdiri di depan rumah baru itu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dulu rumah ini dianggap gubuk hina. Sekarang, lihatlah, rumah ini berdiri megah. Aku buktikan, aku mampu. Ketika usahaku semakin mapan, aku memutuskan untuk membeli mobil baru. Kali ini mobil mewah impianku. Bukan untuk pamer, tapi sebagai penghargaan atas kerja kerasku selama ini. Hari ketika mobil itu datang, aku tidak bisa menahan air mata. Aku duduk di dalamnya, merasakan aroma kulit baru, lalu mengusap setir dengan lembut. "Arman, kalian dulu menghina aku karena miskin. Kini aku bisa membeli mobil ini dengan uang hasil kerjaku sendiri. Tanpa kalian." Mobil itu kuparkir dengan bangga di halaman rumah baruku yang sudah mewah. Saat itu aku merasa, roda kehidupan benar-benar telah berputar. Meski hidupku kini jauh lebih baik, aku tidak pernah lupa pada masa-masa kelamku.
Setiap kali aku melihat diriku di cermin, aku selalu berkata, "Nia, jangan sombong. Ingatlah dari mana kamu berasal. Ingatlah luka yang membawamu sampai di sini. Tapi juga jangan pernah lupa, kamu sudah buktikan bahwa kamu kuat." Malam-malamku kini bukan lagi diisi tangis putus asa, melainkan rasa syukur. Aku tahu, ini baru sebagian dari perjalanan panjangku. Tapi aku yakin, aku sudah berada di jalur yang benar. Dan di lubuk hati yang paling dalam, aku tahu, cepat atau lambat, orang-orang yang pernah menghina dan merendahkanku akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa perempuan yang dulu mereka anggap hina, kini berdiri di puncak dengan penuh harga diri. Suara palu dan mesin bor menggema di pagi hari, memecah keheningan lingkungan sekitar. Para tukang sibuk bekerja, membongkar atap lama, merobohkan dinding rapuh, dan mengganti pondasi yang sudah usang. Aku berdiri di pinggir halaman, memperhatikan rumah tua peninggalan orang tuaku yang sedang diubah total. Rumah ini adalah saksi bisu masa-masa paling kelam dalam hidupku. Disinilah aku menangis semalaman setelah diusir dari rumah mertua. Disinilah aku berjuang merintis usaha, membuat kue dengan peralatan seadanya, menjahit dengan mesin tua, bahkan berdoa dengan air mata agar Tuhan memberiku jalan keluar. Kini, setelah bertahun-tahun, aku punya kesempatan untuk membangkitkan kembali martabat rumah ini. Aku tidak ingin lagi orang memandang rendah, mengatakan rumahku seperti gubuk, atau merasa kasihan kepadaku. Rumah ini akan kubah menjadi rumah impian, tempat yang mencerminkan perjuanganku, tempat yang bisa kulihat dengan bangga setiap aku pulang. Renovasi ini tidak kulakukan sembarangan. Aku memanggil seorang arsitek muda yang sudah terkenal dengan desain rumah modern minimalis. Namanya Pak Rizal. "Bu Nia, rumah lama ini masih punya pondasi kuat, tapi kita harus bongkar hampir semuanya untuk bikin desain baru. Ibu mau konsep seperti apa?" Tanyanya sambil membuka laptop berisi gambar-gambar rancangan. Aku menatap layar. Mataku berbinar. Saya ingin rumah ini elegan, tapi tetap sederhana. Bukan yang terlalu mewah mencolok, tapi punya kelas. Saya ingin banyak jendela besar agar cahaya masuk, ruang tamu yang luas, dan halaman depan cukup untuk mobil. Oh ya, tolong buatkan teras lebar, karena saya suka duduk sore-sore sambil minum teh. Pak Rizal tersenyum. "Baik, Bu. Saya punya konsep modern minimalis dengan sentuhan elegan. Nanti rumah Ibu akan kelihatan seperti villa kecil." Hatiku berdebar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya kuasa untuk menentukan segalanya sesuai impian. Hari-hari berikutnya penuh dengan kesibukan. Tukang bangunan keluar masuk, suara gergaji terdengar setiap saat, dan tumpukan pasir serta semen memenuhi halaman depan. Tetangga-tetanggaku mulai memperhatikan. Ada yang berbisik-bisik dari balik pagar. Ada pula yang terang-terangan bertanya, "Nia, ini beneran mau dibongkar total? Wah, kayaknya bakal jadi bagus banget." "Ya," kata Bu Rini, tetangga sebelah. Aku hanya tersenyum. "Iya, Bu. Mohon doanya. Semoga lancar." Namun, aku bisa mendengar bisikan-bisikan lain yang tidak kalah menusuk. "Ah, paling juga renovasi kecil-kecilan. Dia kan cuma jualan kue sama jahit. Dapat duit dari mana renovasi segede ini?" Aku menutup telinga. Aku sudah terlalu sering mendengar cibiran. Kali ini, aku tidak peduli. Aku tahu usahaku jujur, halal, dan hasil kerja keras sendiri. Biarlah waktu yang menjawab semua keraguan mereka. Bulan demi bulan berlalu. Pondasi baru berdiri kokoh, tiang-tiang tegak, dan dinding mulai naik. Setiap kali aku datang ke lokasi, aku selalu merasa haru. Suatu sore, aku berdiri di depan rangka rumah yang sudah hampir jadi. Mataku berkaca-kaca. Ya Allah, dari rumah reot, kini Kau izinkan aku punya rumah seperti ini. Terima kasih. Akhirnya, setelah 6 bulan penuh kerja keras, rumah itu rampung. Di hadapanku kini berdiri sebuah rumah 2 lantai dengan desain modern minimalis. Dinding putih bersih berpadu dengan aksen kayu coklat elegan. Jendela besar membuat cahaya matahari masuk leluasa, memberikan kesan hangat.
Teras depan luas, lengkap dengan kursi rotan untuk bersantai. Halaman depan dipasang paving rapi, cukup untuk memarkir 2 mobil sekaligus. Bahkan, aku menambahkan taman kecil dengan bunga warna-warni dan air mancur mini yang menenangkan. Ketika pintu utamaku buka, aku terpesona sendiri. Ruang tamu luas dengan lantai marmer putih, langit-langit tinggi, dan lampu gantung kristal sederhana tapi elegan. Di sudut, ada sofa abu-abu lembut, meja kaca, dan rak buku minimalis. Di lantai 2, ada kamar tidur utama dengan balkon kecil menghadap jalan. Dari sana, aku bisa melihat seluruh lingkungan sekitar. Aku membayangkan duduk di sana setiap pagi, menyeruput kopi sambil mengingat perjalanan hidupku. Begitu rumah itu selesai, suasana lingkungan langsung ramai. Setiap orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Masya Allah, ini beneran rumah Nia? Bagus banget. Aku nggak nyangka, yang dulu rumahnya kayak gubuk sekarang jadi kayak villa. Dia dapat uang dari mana? Ya? Hebat sekali. Aku hanya tersenyum ketika mendengar komentar itu. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain membuktikan diri lewat karya nyata. Anak-anak kecil sering bermain di depan pagar, terpesona melihat air mancur mini. Para ibu-ibu suka menyenggol temannya, berbisik sambil menunjuk rumahku. Dan aku, setiap kali keluar rumah, melangkah dengan kepala tegak. Beberapa minggu setelah rumah rampung, aku akhirnya membeli mobil mewah yang selama ini hanya bisa kulihat di majalah. Mobil itu berwarna hitam elegan, dengan bodi mengkilap yang memantulkan cahaya matahari. Hari pertama mobil itu datang, aku sengaja memarkirkannya tepat di depan rumah baruku. Pemandangan itu benar-benar membuat lingkungan heboh. Nia punya mobil mahal sekarang? Astaga, luar biasa. Kalau mertuanya lihat, pasti melongo tuh. Aku tertawa kecil. Memang benar, di lubuk hatiku aku ingin mertuaku melihat semua ini. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan yang dulu mereka hina karena miskin, kini bisa berdiri lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Aku tidak lupa bersyukur. Setelah rumah selesai, aku mengadakan acara syukuran kecil. Aku mengundang tetangga, teman-teman, dan para karyawan yang telah membantuku. Suasana malam itu hangat. Ruang tamu baru dipenuhi suara tawa, aroma makanan lezat memenuhi udara, dan doa-doa dipanjatkan. Semoga rumah baru ini membawa berkah dan kebahagiaan untuk Bunia, kata salah satu tetangga. Aku mengangguk. Air mata menetes tanpa sadar. Amin. Terima kasih. Semuanya. Saya tidak akan sampai di sini tanpa doa dan dukungan kalian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur dengan hati benar-benar tenang. Tidak ada lagi tangis di kamar sempit. Tidak ada lagi rasa hina. Yang ada hanya rasa syukur dan keyakinan bahwa aku telah melewati badai. Namun, meski hidupku kini penuh dengan kebahagiaan, bayangan masa lalu masih sering muncul. Wajah ibu mertua dengan tatapan sinis, suara Arman yang mengatakan aku tidak pantas, semua itu masih membekas. Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan mendengar tentang keberhasilanku. Dan ketika saat itu tiba, aku tidak perlu lagi membalas dengan kata-kata pedas. Cukup dengan menunjukkan siapa aku sekarang. Aku menatap mobil mewahku yang terparkir anggun di halaman depan, lalu menoleh pada rumah baru yang berdiri megah. Ya Allah, inilah balas dendam paling elegan. Aku tidak perlu membalas hinaan dengan hinaan. Cukup dengan sukses. Hari itu aku sedang duduk santai di teras rumah baruku, menikmati sore dengan secangkir teh hangat. Udara segar, bunga-bunga di taman bermekaran, dan suara air mancur mini terdengar menenangkan. Mobil hitamku terparkir manis di halaman depan, mengkilap tertimpa cahaya matahari sore. Aku sedang menutup mata menikmati kedamaian ketika suara seseorang memanggil pelan dari depan pagar. Nia. Aku membuka mata, dan hatiku langsung berdegup kencang. Suara itu, aku masih sangat mengenalnya. Suara perempuan yang dulu penuh dengan nada sinis. Suara yang sering memaki dan merendahkanku. Aku berdiri. Di sana, tepat di depan pagar rumahku, berdiri seorang perempuan dengan rambut beruban sebagian,
Wajahnya mulai dipenuhi keriput, tapi sorot matanya masih sama, tajam dan penuh rasa ingin tahu. Itu adalah ibu mertuaku. Aku terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dia tampak linglung, berdiri mematung sambil menatap rumah megah di depannya. Matanya terbelalak, bibirnya terbuka tanpa suara. Pandangannya beralih ke mobil hitam yang terparkir gagah, lalu kembali meneliti rumahku dari ujung pagar hingga ke atap. Aku bisa membaca dengan jelas ekspresi wajahnya. Kaget, tak percaya, dan bingung. Perlahan aku berjalan mendekat, membuka pagar dengan tenang. Ibu, apa benar ini ibu? Dia menoleh cepat, seakan baru sadar bahwa aku benar-benar ada di sana. Nia, ini, rumahmu? Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan, berusaha menahan senyum. Iya, Bu. Selamat datang di rumah saya. Aku bisa melihat jelas bagaimana pikirannya sedang berputar, mencoba menyambungkan potongan-potongan masa lalu dengan kenyataan yang ada di depannya. Mungkin dia sedang mengingat masa ketika aku masih tinggal di rumah reot yang sempit. Atap bocor, dinding nyaris rubuh. Mungkin dia teringat bagaimana dia pernah menghinaku di depan keluarga besar, menyebutku perempuan miskin yang hanya akan jadi beban. Dan kini, aku berdiri tegak di depan rumah megah dengan mobil mewah di belakangku. Semua kontras sekali. Aku menahan diri untuk tidak langsung mengungkit masa lalu. Aku ingin melihat dulu sejauh apa keterkejutannya. Aku tidak percaya. Ini benar rumahmu, Nia? Tanyanya lagi, masih dengan nada tak yakin. Aku tersenyum tipis. Kenapa tidak percaya, Bu? Allah Maha Adil. Dulu memang saya miskin, tapi sekarang saya bisa punya rumah seperti ini. Semua hasil kerja keras saya. Wajahnya memerah. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Aku melanjutkan dengan tenang. Mau masuk, Bu? Silakan lihat-lihat rumah saya. Dia mengangguk tanpa suara, seakan tubuhnya bergerak sendiri. Begitu masuk ruang tamu, dia langsung berhenti. Matanya menatap lampu gantung kristal, sofa mewah, dan dinding yang dihiasi lukisan elegan. Tangannya meraba pelan meja kaca di ruang tamu, lalu menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, ini benar rumahmu, Nia? Aku tidak pernah membayangkan kamu bisa punya rumah seperti ini. Aku duduk dengan tenang di sofa. Ya, Bu. Semua ini bukan karena saya mau pamer, tapi karena saya bekerja keras. Saya tidak ingin lagi hidup dalam kemiskinan yang dulu ibu hina. Aku sengaja menekankan kata hina, meski dengan nada lembut. Aku ingin dia mengingat bagaimana dulu aku diperlakukan. Dia tiba-tiba menunduk. Wajahnya terlihat menahan rasa malu. Nia, aku ingat dulu aku sering bicara kasar padamu. Aku pikir kamu tidak akan pernah bisa apa-apa tanpa Arman. Aku salah besar. Aku menatapnya lekat-lekat. Di dalam hatiku, ada sedikit rasa puas. Inilah momen yang diam-diam kuimpikan, saat orang yang dulu merendahkanku akhirnya mengakui kesalahannya. Tapi saya tidak pernah menyesal, Bu. Jawabku dengan tenang. Justru karena hinaan ibu, saya punya semangat untuk bangkit. Kalau tidak, mungkin saya masih jadi orang lemah sampai sekarang. Dia meneteskan air mata. Astaga, Nia, aku benar-benar malu. Kami duduk berdua di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, suasana antara aku dan mantan mertuaku begitu hening namun penuh makna. Apa Arman tahu kamu sudah sukses begini? Tanyanya pelan. Aku menghela napas panjang. Entahlah, Bu. Saya tidak peduli lagi. Yang jelas, saya bisa bahagia tanpa dia. Dia terdiam lama. Wajahnya sulit dibaca. Campuran antara menyesal, kaget, dan mungkin juga rasa bersalah. Nia, maafkan aku, ya. Aku dulu terlalu sombong. Aku pikir harta itu segalanya. Tapi ternyata, kamu membuktikan kalau kerja keras dan ketulusan lebih berharga. Aku tersenyum tipis. Saya sudah memaafkan, Bu. Saya tidak menyimpan dendam. Yang penting, sekarang ibu tahu siapa saya. Sebelum pulang,
Dia sempat berdiri di depan pintu rumah, menatap mobilku sekali lagi. Mobil ini, mahal sekali, ya, Nia? Tanyanya dengan nada masih terkejut. Aku hanya menjawab ringan. Biasa saja, Bu. Hanya alat transportasi. Yang mahal sebenarnya adalah perjalanan untuk bisa sampai di titik ini. Dia menoleh padaku, terdiam lama. Aku bisa melihat sorot matanya berubah. Dari yang dulu penuh kebencian, kini dipenuhi rasa kagum bercampur penyesalan. Sebelum melangkah pergi, dia berkata pelan, hampir seperti berbisik. Aku bangga padamu, Nia, meski aku dulu tidak pernah menganggapmu layak. Aku menutup pagar setelahnya, berdiri sendiri di halaman rumah. Hatiku campur aduk, lega, puas, haru, sekaligus perih mengingat semua luka lama. Tapi satu hal pasti, aku menang tanpa harus membalas dengan hinaan. Aku menang dengan kesuksesan. Hari itu aku sedang bersiap-siap untuk keluar rumah. Ada pertemuan bisnis dengan salah satu rekan kerjaku di sebuah kafe mewah di pusat kota. Aku mengenakan setelan simpel tapi elegan, blus putih dengan blazer hitam, celana panjang rapi, dan heels yang membuat langkahku terasa lebih percaya diri. Saat aku menutup pintu rumah, mataku sempat melirik mobil hitam yang terparkir gagah di halaman. Aku menarik napas panjang. Mobil itu bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol perjuanganku setelah semua hinaan dan luka. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju menuju pusat kota. Aku tak pernah menduga bahwa hari itu akan menjadi hari yang mempertemukanku dengan seseorang yang dulu sangat kucintai tapi juga paling banyak melukaiku. Arman, mantan suamiku. Kafe tempatku janjian memang salah satu tempat elit yang cukup populer di kalangan pengusaha muda. Saat aku masuk, mataku langsung menyapu ruangan mencari rekan bisnisku. Namun, langkahku terhenti mendadak ketika melihat sosok yang sama sekali tak ingin kutemui. Di sudut kafe, duduk dengan wajah muram, ada Arman. Dia tampak sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusut, dan pakaiannya jauh dari kesan mewah. Bukan lagi pria yang dulu begitu percaya diri dengan harta orang tuanya. Aku ingin pura-pura tidak melihatnya, tapi takdir berkata lain. Saat aku berjalan melewati meja tempat dia duduk, matanya menangkap sosokku. Dia terperanjat, seolah melihat hantu. Nia, panggilnya lirih. Aku menghentikan langkah, berbalik perlahan. Arman, jawabku datar. Kami saling menatap beberapa detik yang terasa begitu panjang. Dulu tatapan itu penuh dengan arogansi. Penuh dengan rasa bangga karena dia merasa lebih tinggi dariku. Kini, tatapannya justru penuh keraguan dan rasa bersalah. Dia bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. Astaga, ini benar kamu, Nia? Kamu terlihat berbeda sekali. Aku hanya tersenyum tipis. Orang memang bisa berubah, men. Dan perubahan itu bisa jadi lebih baik, atau lebih buruk. Dia terdiam. Wajahnya memerah menahan malu. Apa kabar? Tanyanya ragu. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca ekspresinya. Alhamdulillah, saya baik. Hidup saya jauh lebih baik sekarang. Dia menarik kursi, seolah meminta izin untuk duduk bersamaku. Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. Kami duduk berhadapan, dan dia tampak sangat gelisah. Tangannya tak berhenti meremas jemarinya sendiri. Aku tak bisa menahan diri untuk membandingkan. Aku datang dengan penampilan rapi, penuh percaya diri, sementara dia tampak lusuh dan kehilangan wibawa. Aku dengar dari ibu, rumahmu sekarang megah sekali. Dia masih tidak percaya saat cerita padaku. Katanya akhirnya. Aku tersenyum samar. Ya, saya baru selesai renovasi. Semua dari hasil kerja keras. Mobil yang ada di depan rumah juga hasil usaha saya sendiri. Arman menunduk. Aku benar-benar tidak menyangka. Nia, dulu aku meremehkanmu. Aku pikir kamu tidak akan bisa bertahan tanpa aku. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menatapnya dengan tenang. Ternyata saya justru bisa lebih kuat setelah berpisah dari kamu, men. Dia menghela napas panjang.
Aku menyesal, Nia. Sangat menyesal. Aku dulu terlalu percaya pada ucapan ibu. Aku ikut merendahkanmu. Padahal, kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Jujur, ada bagian dari hatiku yang merasa puas mendengarnya. Selama ini aku hanya ingin dia tahu bahwa dia salah besar meninggalkanku demi kesombongan keluarganya. Penyesalan itu datang terlambat. Men, jawabku dingin. Waktu tidak bisa diputar kembali. Kamu sudah memilih jalanmu. Aku juga sudah punya jalanku sendiri. Dia menatapku lekat-lekat. Kali ini dengan wajah penuh kejujuran. Aku ingin jujur. Nia, setelah cerai denganmu, hidupku justru berantakan. Perusahaan keluarga jatuh. Aku ditinggal banyak orang, termasuk perempuan yang dulu kuanggap lebih baik darimu. Aku kehilangan segalanya. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Di dalam hati, ada rasa kasihan, tapi juga ada rasa lega. Inilah hukum kehidupan. Siapa yang meremehkan orang lain, suatu saat akan dihantam balik oleh keadaan. Kalau begitu, anggap saja itu pelajaran, men. Ucapku pelan. Kehidupan selalu berputar. Jangan pernah merendahkan orang yang sedang jatuh, karena suatu saat bisa jadi dia lebih tinggi darimu. Dia mengangguk pelan. Wajahnya muram. Setelah beberapa lama diam, tiba-tiba dia berkata, Nia, bolehkah aku memulai lagi denganmu? Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sadar sekarang bahwa kamu perempuan yang tidak tergantikan. Aku terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana mungkin dia begitu mudah meminta kembali setelah semua yang terjadi? Aku menatapnya dengan tegas. Arman, jangan pernah bermimpi. Kita sudah selesai sejak lama. Aku tidak punya alasan sedikit pun untuk kembali ke pelukan orang yang pernah menghinaku, yang membiarkan aku diperlakukan rendah oleh keluarganya. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia terdiam, tidak bisa membalas. Aku melanjutkan dengan suara mantap. Arman, aku bahagia dengan hidupku sekarang. Aku tidak butuh lagi masa lalu yang menyakitkan. Kamu bagian dari perjalanan hidupku, tapi bukan bagian dari masa depanku. Air mata tampak menetes dari sudut matanya. Dia mengangguk pelan, menerima penolakan itu. Aku mengerti, Nia. Aku memang tidak pantas lagi. Aku menghela napas panjang. Kamu pantas mendapatkan pelajaran dari hidupmu. Semoga suatu saat kamu benar-benar berubah. Tapi jangan harap aku akan kembali. Aku sudah memilih jalan lain. Tak lama kemudian, rekan bisnisku datang, dan aku beranjak dari kursi. Sebelum pergi, aku sempat menoleh ke arah Arman. Dia masih duduk termenung, menatap kosong ke arah meja. Aku keluar dari kafe dengan langkah mantap, menuju mobilku yang terparkir di depan. Begitu masuk ke dalam mobil, aku menyalakan mesin, dan sekali lagi menatap diriku di kaca spion. Ada rasa lega. Pertemuan tak terduga itu menjadi titik balik bagiku. Aku benar-benar bisa menutup pintu masa lalu tanpa penyesalan. Aku tidak lagi menjadi perempuan lemah yang dulu ditinggalkan. Aku adalah diriku yang baru, yang kuat, berwibawa, dan mandiri. Saat mobil melaju, aku tersenyum. Terima kasih, Tuhan. Engkau menunjukkan bahwa keadilan itu nyata. Dulu aku dihina. Kini aku berdiri lebih tinggi tanpa harus menginjak siapapun. Hari-hari setelah rumahku selesai direnovasi menjadi lebih megah, suasana di lingkungan tempatku tinggal berubah drastis. Jika dulu aku sering jadi bahan cibiran karena dianggap miskin, kini aku malah jadi pusat perhatian karena kemewahan yang tak pernah mereka duga. Setiap kali aku memarkir mobil di halaman rumah, selalu ada mata-mata yang mengintip dari balik jendela atau pura-pura menyapu halaman hanya untuk melihat lebih dekat. Aku bisa merasakan aura ingin tahu yang begitu besar dari tetanggaku. Dulu, banyak tetangga yang tak segan merendahkanku. Ada yang sengaja tidak menyapaku. Ada pula yang terang-terangan membicarakan penampilanku. Mereka menganggap aku perempuan malang karena ditinggal suami dan hidup pas-pasan. Tapi kini, setiap kali aku keluar rumah, mereka berebut menyapa dengan ramah. Assalamualaikum, Bu Nia.
Wah, cantik sekali hari ini. Sapa Bu Erna, tetangga yang dulu paling sering menyindirku. Mobilnya bagus sekali, Bu. Baru ya? Kalau ada waktu, saya mau diajak jalan-jalan. Hehe. Timpal Pak Darto, yang dulu sering menolak kalau aku mau ikut rapat RT dengan alasan, orang miskin biasanya cuma numpang. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku tahu semua perubahan sikap itu bukan karena tulus, tapi karena mereka mulai melihatku dengan kacamata baru. Aku bukan lagi orang miskin yang mudah diremehkan. Suatu pagi, aku sengaja mampir ke warung dekat rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Saat sedang memilih sayuran, telingaku menangkap percakapan beberapa ibu-ibu yang sedang nongkrong di bangku panjang. Aduh, Bu. Rumahnya Nia itu sekarang kayak istana. Catnya saja mengkilap. Belum lagi gerbang besi ukirannya mewah sekali, kata seorang ibu sambil memegang kantong plastik. Iya. Terus mobil hitamnya itu, katanya harganya ratusan juta loh. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ya? Setahu saya dulu dia hidupnya susah. Sahut yang lain dengan suara agak berbisik. Jangan-jangan dia punya suami baru yang kaya. Celetuk seorang lagi, membuat yang lain terkekeh. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi dalam hati aku tersenyum geli. Orang memang suka berasumsi kalau melihat perubahan mendadak. Padahal, semua ini murni dari kerja keras dan perjuanganku sendiri. Siang harinya, aku mendapat undangan dari pengurus RT. Katanya, ada arisan warga yang akan digelar di rumah Bu Erna, dan aku diminta wajib hadir. Sebenarnya aku agak malas, karena tahu undangan itu lebih kerasa ingin tahu mereka tentang hidupku sekarang, bukan sekadar kumpul warga biasa. Tapi aku memutuskan datang, karena aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak berubah sikap meski keadaanku kini berbeda. Ketika aku datang, semua mata langsung tertuju padaku. Seperti biasa, aku memilih tampil simpel tapi elegan, blus biru muda, celana bahan, dan tas kecil yang matching. Wah, Bu Nia sudah datang. Sambut Bu Erna dengan suara berlebihan. Ayo, sini duduk di depan, biar semua bisa lihat. Maksud saya, biar gampang ikut arisan. Aku bisa merasakan beberapa ibu tersenyum sinis, tapi tak berani terang-terangan. Obrolan pun dimulai. Awalnya membicarakan hal-hal biasa, harga sembako, kondisi jalan, dan kegiatan gotong royong. Tapi lama-kelamaan, obrolan mengarah ke topik yang jelas-jelas ditujukan padaku. Bu Nia, kalau boleh tahu, rumahnya direnovasi pakai arsitek siapa, ya? Bagus sekali desainnya, modern gitu. Tanya salah satu ibu. Mobilnya merek apa, Bu? Saya kurang paham mobil, tapi itu kelihatan mewah sekali. Sahut yang lain. Aku tersenyum ramah. Biasa saja, Bu. Semua itu hasil tabungan saya selama bertahun-tahun kerja keras. Kalau soal rumah, saya memang sengaja pilih desain modern biar nyaman ditinggali. Mereka semua saling pandang, seolah tak puas dengan jawaban itu. Tak lama kemudian, terdengar bisikan dari sudut ruangan. Meski mereka berusaha merendahkan suara, aku bisa menangkap jelas. Halah, paling juga ada yang biayain. Mana mungkin janda bisa sekaya itu sendiri? Betul. Saya juga heran. Jangan-jangan ada om-om yang kasih dia duit. Hatiku sempat panas mendengar bisikan itu. Tapi aku menahan diri, memilih tetap tersenyum. Aku tahu, semakin aku marah, semakin mereka merasa puas. Aku hanya berkata, kalau orang mau berusaha, rezeki itu pasti ada jalannya. Jangan pernah meremehkan kerja keras, Bu. Seketika ruangan jadi hening. Mereka tak bisa membantah, meski aku tahu di hati mereka masih penuh dengan rasa iri. Yang menarik, anak-anak kecil di sekitar rumah justru sering memandangku dengan kagum. Bu, mobilnya bagus banget, kayak di film. Seru seorang bocah saat aku baru pulang dari kantor. Rumah ibu kayak istana. Ya, boleh nggak main di halaman depannya? Tanya bocah lain dengan mata berbinar. Aku selalu tersenyum dan memperbolehkan mereka bermain di halaman. Buatku, anak-anak itu polos, tidak tahu apa-apa soal iri hati orang dewasa. Mereka hanya kagum dengan sesuatu yang baru.
Yang paling membuat heboh adalah ketika gosip tentang rumah dan mobilku sampai ke telinga mantan mertuaku. Katanya Nia sekarang kaya raya. Ya? Rumahnya besar. Mobilnya mewah. Padahal dulu waktu masih sama Arman, hidupnya sengsara. Begitu ucap salah satu tetangga saat bertemu dengan mantan mertuaku di pasar. Aku mendengar cerita ini dari seorang sahabatku yang kebetulan ada di tempat yang sama. Katanya, wajah mantan mertuaku langsung berubah pucat dan kaget. Dia tidak percaya kalau orang yang dulu dia hina-hina kini justru hidup jauh lebih layak dibanding anaknya sendiri. Hari itu aku pulang dari arisan dengan perasaan campur aduk. Aku tahu gosip tentangku akan terus beredar. Ada yang kagum, ada yang iri, ada juga yang tidak percaya. Tapi aku tidak peduli. Selama aku tahu bahwa semua yang kumiliki adalah hasil kerja keras dan bukan jalan yang salah, aku akan tetap berdiri tegak menghadapi omongan orang. Aku tersenyum sambil menatap rumahku dari kejauhan. Biarlah mereka bergosip. Yang penting aku sudah membuktikan. Dulu aku dihina miskin, kini aku berdiri dengan martabat dan keberhasilan. Pagi itu suasana rumah terasa tenang. Aku baru saja selesai sarapan ketika suara bel rumah berbunyi cukup lama. Suaranya tidak seperti biasanya. Terdengar agak terburu-buru. Bahkan seperti penuh dengan rasa tak sabar. Aku berjalan menuju pintu depan. Begitu kubuka, mataku langsung terpaku pada sosok yang sama sekali tidak kuduga akan datang. Mantan mertuaku, Bu Ratna. Wajahnya tampak agak kaku, seperti bingung harus bereaksi bagaimana ketika melihatku berdiri tegak di depan rumah yang kini menjulang megah dengan cat putih elegan dan pagar besi berukir. "Assalamualaikum, Nia." Suaranya terdengar ragu-ragu. Aku tersenyum tipis, mencoba menjaga sikap. "Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk." Untuk sejenak, aku bisa melihat bagaimana matanya menelusuri setiap sudut rumahku. Dari pilar tinggi di depan, taman kecil dengan rumput hijau rapi, hingga mobil mewah yang terparkir anggun di garasi. Ekspresinya jelas-jelas menunjukkan keterkejutan, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum canggung. Aku mempersilakannya duduk di ruang tamu. Sofa empuk berlapis kain beludru biru muda membuatnya semakin terlihat gugup. Mungkin dulu dia tidak pernah membayangkan akan duduk di rumahku yang sekarang jauh lebih nyaman dibanding rumahnya sendiri. "Rumahmu besar sekali sekarang, Nia," katanya dengan suara pelan. "Alhamdulillah, Bu. Semua ini hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun." Jawabku tenang. Ia mengangguk, tapi aku bisa melihat ada rasa pahit di matanya. Tak lama setelahnya, Bu Ratna mulai berbicara tentang masa lalu. "Nia, dulu, mungkin ibu pernah berkata kasar padamu. Ibu mengira kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa Arman. Ibu pikir hidupmu akan susah setelah cerai. Tapi ternyata..." Ia berhenti. Matanya beralih ke mobil di luar jendela. "Ternyata kamu lebih baik sekarang." Aku menarik napas panjang. Ingatan lama bermunculan di kepalaku. Saat aku dihina di depan banyak orang. Saat dianggap tidak pantas jadi menantu. Saat diminta meninggalkan rumah mertua dengan tangan kosong. Semua itu masih jelas membekas. Ya, Bu. Waktu itu memang sakit sekali rasanya. Tapi justru hinaan itu yang jadi cambuk buat saya. Saya ingin buktikan kalau saya bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun, termasuk Arman. Bu Ratna menunduk. Tangannya meremas ujung kerudungnya, seakan merasa bersalah. Setelah beberapa menit hening, tiba-tiba ia berkata, "Nia, kalau boleh tahu, kamu kerja apa sekarang? Kok bisa sampai punya rumah sebagus ini, mobil semewah itu?" Nada suaranya terdengar penuh rasa ingin tahu, tapi aku menangkap ada sesuatu di balik pertanyaannya. Aku menjawab jujur. "Saya kerja keras, Bu. Saya memulai bisnis kecil-kecilan dulu, terus berkembang. Sekarang alhamdulillah sudah punya usaha sendiri dan cukup mapan." Wajah Bu Ratna sedikit berubah. Ada rasa kagum, tapi juga seperti ada perhitungan. Aku bisa membaca pikirannya. Dia sedang membandingkanku dengan anaknya sendiri, Arman, yang sampai sekarang masih hidup pas-pasan. Setelah basa-basi cukup lama, akhirnya Bu Ratna mengutarakan maksud kedatangannya. "Nia, sebenarnya, Ibu juga bingung mau bicara gimana.
Arman sekarang keadaannya sedang sulit. Usahanya tidak berjalan baik. Banyak utang menumpuk. Kamu tahu kan, bagaimanapun dia itu pernah jadi suamimu. Aku terdiam. Hatiku terasa hangat bercampur getir. Ternyata benar dugaanku. Kedatangannya bukan sekadar ingin meminta maaf, tapi ada kepentingan di baliknya. Ibu harap, mungkin kamu bisa membantu dia sedikit. Tidak perlu banyak, hanya sekadar meringankan bebannya. Lanjut Bu Ratna dengan suara lirih. Aku menatapnya tajam, mencoba menahan gejolak perasaanku. Dalam diriku, ada dua suara yang saling bertentangan. Suara pertama berkata, dulu mereka yang menghina dan mengusirmu. Mereka tidak peduli dengan kesedihanmu. Kenapa sekarang kamu harus peduli dengan mereka? Tapi suara kedua berkata, kalau kamu menolak mentah-mentah, berarti kamu sama saja dengan mereka. Buktikan bahwa kamu berbeda, bahwa kesuksesanmu tidak membuatmu berhati keras. Aku menarik napas panjang. Aku ingin berhati-hati dalam menjawab. Bu, kataku pelan tapi tegas. Saya tidak pernah dendam pada siapapun. Tapi saya juga tidak bisa begitu saja dimanfaatkan. Saya membangun semua ini dengan perjuangan yang panjang, bukan dengan jalan instan. Kalau Arman kesulitan, biarlah dia belajar bangkit seperti saya dulu. Jangan hanya mengandalkan bantuan orang lain. Wajah Bu Ratna langsung memucat. Ia seperti tak menyangka aku akan menjawab setegas itu. Tapi Nia, kamu kan punya lebih. Tidak kasihan sama sekali dengan Arman? Tanyanya, kali ini dengan nada memohon. Aku menatapnya dalam-dalam. Kasihan, Bu? Dulu waktu saya susah, tidak ada yang kasihan pada saya. Bahkan ibu sendiri yang mengusir saya dari rumah. Sekarang saya berhasil. Bukan berarti saya wajib menanggung hidup orang yang pernah meremehkan saya. Maaf, Bu. Air mata mulai menggenang di mata Bu Ratna. Ia terdiam lama. Mungkin menyesali semua kata-kata kasarnya dulu. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Astagfirullah. Mungkin memang ini balasan atas apa yang ibu lakukan padamu dulu. Nia, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya diam, menahan rasa iba yang sedikit muncul di hatiku. Tapi aku tahu, aku harus tetap tegas. Aku tidak boleh lagi membiarkan diriku diinjak-injak atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang dulu pernah menghancurkanku. Akhirnya Bu Ratna berpamitan dengan wajah murung. Ia berjalan keluar rumah sambil sesekali menoleh ke arah dinding tinggi dan taman asri yang menghiasi halamanku. Aku mengantarnya sampai gerbang. Tepat sebelum ia melangkah pergi, aku berkata pelan, Bu, saya tidak dendam. Tapi biarlah Arman belajar dari kesalahan. Kalau dia sungguh-sungguh ingin berubah, saya yakin Allah akan buka jalan rezekinya juga. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk lemah sebelum akhirnya melangkah pergi dengan langkah gontai. Aku menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Ada rasa lega, tapi juga campur aduk di dada. Hari itu aku belajar satu hal penting. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang memiliki rumah megah atau mobil mewah, tapi juga tentang keberanian untuk berkata, tidak, pada orang-orang yang dulu pernah meremehkanmu, tanpa harus menyimpan dendam. Aku tersenyum dalam hati. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang harga diriku. Aku sudah membuktikan bahwa hinaan mereka dulu tidak bisa menghentikanku. Justru membuatku lebih kuat. Hari-hari setelah kedatangan mantan mertuaku terasa berbeda. Ada semacam rasa lega sekaligus campuran perasaan aneh di dalam hati. Lega karena akhirnya aku berani menatap masa lalu yang dulu begitu menyakitkan. Tapi juga aneh karena ada sedikit rasa iba yang sempat muncul saat melihat Bu Ratna pulang dengan wajah sendu. Namun aku tahu, inilah hidup. Waktu selalu berjalan, dan siapa yang menanam, dia pula yang menuai. Pagi itu aku duduk di teras rumah. Secangkir teh hangat menemaniku, sementara sinar matahari menembus celah dedaunan di taman mungil depan rumah. Suasana begitu damai. Berbeda jauh dari masa lalu ketika aku sering terbangun dengan rasa cemas memikirkan uang belanja yang tidak cukup. Aku menatap mobil mewah yang terparkir gagah di garasi. Bukan semata benda, tapi simbol dari perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan kerja keras. Mobil itu seperti saksi bisu bahwa aku pernah diremehkan,
pernah dihina, tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Pikiran kembali membawaku ke masa-masa sulit dulu. Saat aku masih tinggal di rumah mertua, menjalani hari-hari penuh tekanan. Setiap langkah serasa salah. Setiap ucapan seperti dipelintir untuk mencari kesalahan. Apa gunanya punya menantu kalau cuma jadi beban? Kata-kata Bu Ratna waktu itu masih terngiang jelas. Aku masih ingat bagaimana perasaan hatiku saat diminta keluar dari rumah. Hanya membawa pakaian seadanya. Tidak ada yang membela. Bahkan Arman pun lebih memilih diam, berpihak pada ibunya. Aku keluar rumah itu dengan hati hancur, tapi tekadku sudah bulat. Aku tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Perjalanan itu tidak mudah. Aku bekerja siang malam, merintis usaha kecil dari nol. Ditolak, gagal, ditipu, semua pernah kualami. Tapi aku tidak pernah berhenti berusaha. Setiap kali aku lelah, aku selalu mengingat hinaan mereka. Itu jadi bahan bakar bagiku untuk terus melangkah. Aku berkata pada diri sendiri, suatu hari nanti, aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi, dan mereka akan menyaksikan. Dan hari itu akhirnya datang. Bukan sekadar untuk membalas, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Kedatangan Bu Ratna kemarin seperti titik balik dalam hidupku. Dulu, aku sering bermimpi bisa membuat mereka menyesal, bisa membuktikan bahwa aku lebih berharga daripada yang mereka kira. Tapi saat itu benar-benar terjadi. Aku justru merasa kosong. Tidak ada lagi rasa ingin membalas dendam. Yang ada hanyalah perasaan syukur karena aku berhasil bangkit, dan perasaan lega karena aku bisa menolak mereka dengan kepala tegak tanpa harus marah-marah. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukan tentang membuat orang lain menyesal, tapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa melewati badai. Kini hidupku jauh berbeda. Usaha yang kubangun semakin berkembang. Aku bisa membantu orang-orang yang dulu mungkin bernasib sama denganku. Para janda, ibu-ibu yang berjuang sendirian, atau anak-anak yatim yang butuh pendidikan. Aku belajar bahwa rezeki bukan sekadar untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk dibagikan. Dan dari situ aku menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Rumah megah yang kumiliki sekarang bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol dari betapa jauhnya aku telah melangkah. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Dalam hati aku berbicara pada diriku sendiri. Dulu kamu pernah merasa tidak berharga, hina, tidak dianggap. Tapi sekarang, lihatlah. Kamu berdiri di sini bukan karena belas kasihan orang, tapi karena kerja kerasmu sendiri. Kamu membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi doa yang berbalik. Aku sadar, tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh proses, butuh luka, butuh kegagalan. Tapi semua itu terbayar lunas ketika akhirnya bisa berdiri tegak. Aku tidak tahu bagaimana kabar Arman sekarang. Mungkin ia masih berjuang dengan usahanya. Mungkin juga masih terlilit utang. Apakah aku masih peduli? Jujur, rasa itu sudah lama hilang. Aku hanya bisa mendoakan dari jauh. Semoga dia bisa belajar bangkit tanpa harus bergantung pada orang lain. Untuk Bu Ratna, aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku justru merasa kasihan padanya. Dulu dia begitu sombong dan angkuh, tapi sekarang dia datang padaku dengan penuh kerendahan hati. Hidup memang selalu berputar, dan roda itu kini berbalik arah. Sore hari, aku menulis di buku harian yang masih sering kugunakan. Aku menuliskan satu kalimat besar. Kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah saat orang lain menyesal telah meremehkanmu, tapi saat kamu bisa tersenyum melihat mereka tanpa dendam sedikit pun. Kalimat itu membuatku merasa ringan. Aku tahu, perjalananku belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku sudah menang atas masa laluku sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon rumah sambil menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan ke dalam hatiku. Aku tidak lagi takut pada masa lalu. Tidak lagi marah pada hinaan yang pernah kuterima. Semua itu kini hanyalah cerita lama yang mengantarkanku ke titik ini. Dengan penuh rasa syukur, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah menang. Bukan menang karena punya rumah mewah atau mobil mahal.
Tapi menang karena aku berhasil menjaga harga diriku, tetap kuat, dan tidak tumbang meski pernah diremehkan. Inilah kemenangan sejati. Dan dengan itu, aku menutup lembar cerita hidupku yang penuh luka, untuk membuka lembar baru yang lebih indah, penuh harapan, dan penuh syukur.